Oke. Monggo, Den, dibuka, Den. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana kabarnya ini semua yang orang-orang, semoga Allah golongkan jadi orang soleh-soleh ini. Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan Amin. kita mau melanjutkan, ini adalah bentuk apa ya, penguat kepada lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya nggak kayak gini itu berarti kita dalam circle yang tidak bagus. Ini Masya Allah, beruntung sekali. Ini pertemanan kita masih ada yang mengingatkan dalam kebaikan. Moga-moga ini kita tidak termasuk orang yang rugi berarti dengan upaya seperti ini. Dan moga-moga ini juga nanti bisa menjadi penolong di dunia dan akhirat. Kemudian kepada pemateri yang kali ini, yaitu semoga Allah berikan banyak barokah kepada beliau ini. Beliau ini yang paling menjadi dasar atau fundamentalnya amal soleh ini. Kita doakan moga-moga Allah beri kesehatan. Kalau sampai beliau ini lagi sakit, kayaknya susah ini berjalan ini. Dan sekarang beliau yang insya Allah akan mengisi. Judulnya sih tentang kewajiban yang sering terlupakan. Wah, ini banyak sekali ini. Aduh, ini banyak sekali. Tapi apa yang dipilih, wah itu nanti bisa kita simak bersama-sama. Tapi yang jelas dari seluruh nabi itu yang membedakan Nabi Muhammad ke yang lain itu yang diwarisi ke kita itu masalah dakwahnya. Kalau dulu tugas dakwah itu mungkin cuma yang tinggi-tinggi saja, tapi kalau di Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dakwah itu sampai ke semuanya. Ini warisan yang paling berharga ya. Ini amal besar dakwah, semoga Allah jaga kita dan juga amal kita. Itu saja dari saya untuk pembukanya. Kita langsung ke pemateri yang semoga Allah kuatkan dan semoga Allah berkahi, yaitu kepada Mas Mustafa Muhammad Mustafa Mulia, Mas Mumumu tadi kalau nggak salah ya. MU. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Aden. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Alhamdulillah ya, akhirnya saya berkesempatan lagi begitu untuk mengisi. Tadi ini ya, sempat disinggung oleh Ustadz Ade ini cukup banyak gitu sebenarnya tentang kewajiban yang apa namanya, yang sering terlupakan gitu. Untung teasernya tuh cukup tepat ya. Saya izin ini ya, izin share screen. Oke, sudah kelihatan Kak? Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Ini warnanya mirip-mirip warna Magatrika ya, jadi sekalian nostalgia itu waktu bikin. Ini lebih ke apa? Sharing aja. Jadi nanti kalau ada yang mau dikomentari atau apa juga silahkan aja. Oke, kita langsung mulai ya. eh ini sungguh segala puji itu hanya milik Allah ya. Ini sengaja saya tulis. Kita memujinya, minta pertolongan hanya kepadanya dan minta perlindungan Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal-amal kita gitu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang dapat menunjukinya. Saya bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, dan mudah-mudahan solawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad, keluarga beliau, serta siapa saja yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita yang ada di dalamnya begitu. Ini kita sering baca bahasa Arabnya gitu, tapi mudah-mudahan ditranslate kayak gini jadi lebih mengena begitu ya, Pak. Oh ya, sebelum materi, saya mau ngasih disclaimer dulu gitu bahwa ngikutin disclaimer-nya Ataka waktu itu ya. Saya engineer gitu ya. Sehari-hari juga aktivitasnya engineer gitu.
bukan ustadz atau pengajar agama. Jadi kalau ada ketidaksetujuan, koreksi atau saran tuh sangat sangat open lah. Maaf. Terus penyampai juga masih dalam kondisi belajar gitu. Jadi kalau ada satu dua hal nanti, kayaknya terlalu ngawang-ngawang nih. Mudah-mudahan nggak termasuk golongan orang-orang yang cuma bisa nyampein tapi apa tidak melakukan apa yang disampaikannya gitu. Karena masih belajar juga belum rutin atau belum rapi dilakukan. Terus materi ini terus terang saya pilih untuk TETI UGM 2010 gitu. Yang saat ini tuh kalau saya lihat sih suaranya sudah mulai didengar gitu ya, baik di tempat kerja maupun di kehidupan sosial gitu. Seperti saya sendiri gitu sudah ya cukup udah punya suara gitu ya kalau di kantor atau di tempat sosial gitu kan sudah punya posisi dan lain-lain. Ya mudah-mudahan tuh nggak ragu untuk menjalankan kewajiban ini gitu. Nah, kewajiban apa tadi sudah sempat dikasih teasernya gitu oleh Ustadz Ade. Nah, ini tentang ini ya, di usia kita tuh kalau saya ngeliat tuh kita tuh usia atau generasi yang hilang gitu sekarang di umurnya 30-an gitu. Sampai mungkin nanti menjelang 40 gitu. Kenapa disebut generasi yang hilang? Itu karena kalau ke masjid tuh perasaannya misalnya masjidnya itu udah dipenuhi oleh orang-orang yang tua, kita mau mau ikut nimbrung gitu kayaknya terlalu muda gitu. Tapi mau ikut remaja masjidnya gitu kayaknya ketuaan gitu. Nah, hal ini tuh malah kalau saya lihat ngebuat kita tuh jadi nggak punya apa ya komunitas keislaman yang bagus gitu. Makanya di usia-usia sekarang ini justru menurut saya adalah usia yang perlu banyak apa ya disuntiki oleh ilmu-ilmu keislaman gitu. Jangan sampai terus hilang. Karena kalau di usia sekarang hilang nanti takutnya kebawa sampai ke usia-usia yang lebih lanjut gitu. Terus disclaimer ada cukup banyak ya. Selanjutnya, presentasi ini pada bagian akhir tuh cukup banyak tulisan karena ya kutipan ulama aja. Saya nggak berani terlalu banyak ngubah-ngubah gitu dan supaya bisa lebih banyak di kelihatan kalau dijelasin sambil ngelihat tulisannya kan lebih enak itu. Terus karena dapat banyak cerita kalau teman-teman banyak yang apa menyimak dalam kondisi kamar sudah gelap gitu. Jadi saya sengaja bikin latarnya tuh gelap gitu biar lebih nyaman. Oke, ini outline-nya ada 6 bab aja. Terus nanti ada indikatornya di bawah begitu, pendahuluan 2 slide aja, terus kewajiban seorang muslim atas Islam, apa aja sih gitu. Itu hanya satu slide, nanti saya terus akan pilih dari kewajiban-kewajiban itu. Terus kenapa, bagaimana, dan mutiara motivasi dari para ulama, kemudian penutup gitu. Insya Allah nggak terlalu lama juga sih. Lanjut, pendahuluan. Kita pentingnya ilmu. Ini ayat yang sangat sering diulang-ulang ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Maka ilmuilah bahwa tiada ilah selain Allah itu seakan-akan tuh Allah tidak hendak untuk disembah dengan kebodohan gitu ya. Makanya kita harus sebisa mungkin sebagai seorang muslim yang eh, apa? Yang baik itu kita harus selalu belajar gitu. Dan ini ada kutipan yang saya sangat suka gitu ya. Saya sering ulang-ulang dari Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam kitab Ta'alim Muta'alim itu. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Dan dia diraih dengan merendah tanpa merasa tinggi di dalamnya. Wahai para pencari ilmu, selamilah kehati-hatian. Jauhi nyenyak dan tinggalkan kenyangmu. Langgengkan belajarmu dan jangan beranjak, karena dengan semakin dikaji, ilmu kian tegak dan kian menanjak. Maka betapa rugi seorang pelajar bestari jika ilmunya hanya untuk mencari pemberian hamba nan abadi. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang menyombongkan diri, sebagaimana banjir itu tak hendak pada dataran tinggi. Kulihat padamu ada hawa nafsu yang amat ingin kau muliakan, padahal takkan kau raih kemuliaan itu kecuali jika hawa nafsu itu kau hinakan di hadapan ilmu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam itu bagian dari ini ya, menuntut ilmu begitu. Kemudian ada juga nih hadis yang sanatnya doif, tapi menurut para ulama tuh maknanya sohih itu ya, itu tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya gitu. Dan ketika Allah mengatakan bersyahadat kepadanya itu maka itu untuk orang-orang yang dikaruniai ilmu gitu. Kalau yang sempat Ustadz Ataka juga jelaskan begitu ya di satu lole mengaji episode sebelumnya itu ilmu dan apa wahyu itu ibarat mata dan cahaya gitu. Jadi kalau dua-duanya tuh dibutuhkan untuk bisa kita ambil apa pelajaran begitu.
Untuk kita bisa melihat, kita butuh mata, dan untuk bisa melihat, kita juga butuh cahaya, gitu. Saling menguatkan. Jadi, kalau kita berislam gitu ya, berislam, beriman gitu, kita bisa aja dikuatkan dengan ngelihat mukjizat gitu, berupa keajaiban-keajaiban gitu. Tapi kalau mukjizat yang berupa keajaiban itu kita terus ngelihat keajaiban lain yang menurut kita lebih hebat gitu, ya nanti malah iman kita bisa runtuh. Makanya pengikat iman kita itu adalah ilmu. Contohnya itu seperti mukjizatnya Nabi Musa gitu. Bagaimana tidak gitu ya? Eh, apa? Bani Israel tuh sudah ngelihat tongkat jadi ular, ngelihat apa laut itu terbelah gitu, ngelihat berbagai macam mukjizat-mukjizat yang hebat itu. Begitu ngelihat patung anak sapi bisa ngomong, runtuh semua itu. Jadi jadi mukjizat yang kalau imannya apa namanya dinisbatkan gitu pada mukjizat ya memang rentan untuk hancur, rentan untuk runtuh gitu. Tapi kalau kita beriman berislam itu dengan keilmuan yang jelas gitu, dengan pemahaman yang tepat gitu, itu tidak akan mudah untuk runtuh itu mudah-mudahan. Lalu penguat juga nih quotes dari Rasul kita Muhammad di hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya gitu, niscaya Allah berikan berikan apa? Bukan harta, bukan kesehatan begitu ya, bukan apapun nikmat-nikmat dunia gitu, tapi adalah kefakihan dalam ilmu agama. Oke, kita lanjut ke kewajiban seorang muslim atas Islam. Ini saya ringkas kewajibannya cukup 5 gitu. Yaitu pertama mengimani dinul Islam ini. Ini kata Ibnul Qayyim ya dalam kitab Madarijus Shalihin gitu. Ini adalah beban-beban seorang muslim gitu sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip terpilih gitu yaitu mengimani dinul Islam ini, mengimani agama Islam ini, mengilmui. Setelah mengimani dan mengilmui kita dituntut untuk mengamalkan dan itu bersamaan juga dengan mendakwahkan. Dan yang terakhir nih kenapa tanda panahnya banyak yang jadi apa backfit gini ya, itu karena kita harus bersabar dalam mengimani, mengilmui, mengamalkan dan mendakwahkan. Nah, tadi saya sempat singgung, kenapa sih kita orang terpilih gitu? Karena kita tuh yang memberi nama din kita, yaitu Islam itu ya Allah langsung gitu. Jadi bahkan sebenarnya din kita ini adalah din yang satu gitu ya. Kalau kata para ulama tuh ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya dinnya ya Islam gitu, namanya Islam. Mungkin syariatnya beda-beda gitu. Tapi kita satu din. Makanya tidak ditemui dalam Al-Quran tuh kalimat adian. Ya. Adian itu artinya dinnya jamak dari din. Jadi yang nggak ada ya hanya ada din. Misalnya inna dina indallahil Islam itu. Din yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam itu. Ya karena memang dalam pemahaman kita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh dinnya hanya satu gitu. Syariatnya beda-beda. Ada yang syariatnya mungkin zaman dulu boleh bersujud kepada manusia lain gitu. Ada juga yang syariatnya ya beda-beda ya. Kayak sekarang kan kita nggak boleh nikah sama saudara gitu, saudara kandung begitu ya. Tapi kalau syariat ini berlaku, syariat yang sekarang kita anut berlaku di zaman Nabi Adam kan, ya gimana mereka beranak pinak gitu ya. Maka syariatnya beda-beda. Tapi din kita itu tetap satu. Jadi kalau kita sudah memeluk Islam gitu, alhamdulillah, berarti memang kita sudah sejalan dengan apa yang sudah diamalkan oleh para nabi sepanjang sejarah gitu. Nah, mendakwahkan ini saya kuningi gitu karena ini adalah yang akan kita bahas secara lebih mendetail begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang kenapa? Kenapa sih harus dakwah gitu? Ini saya buka dulu dengan apa namanya? Surat Yusuf begitu ya. Allah diperintahkan oleh sorry. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata kul hadhihi sabili gitu ya. Ini adalah jalanku gitu. Nah, ini jalannya saya kasih ilustrasi ini dari AI juga ya. Ini jalannya lurus gitu. Kan kalau yang kita minta kan ini ya, sirotol mustaqim ya. Sirotol mustaqim kan jalannya lurus, bukan mulus begitu. Jadi bisa aja jalan jalan ini, jalan yang apa namanya, yang kita minta setiap kita sholat ini, itu ya jalan perjuangan gitu. Memang lurus menuju kepada Allah gitu, yang kita yakini. Gitu. Tapi itu bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang tidak ada apa namanya hambatannya. Makanya eh, ada 3 sifat kalau kata para ulama.
tiga sifat jalan ini, jalan jalan dakwah ini, yaitu tuwulul torik gitu. Jalannya itu panjang, lalu kilatus salikin sedikit yang mau menempuhnya gitu. Dan kasratul awakib yang artinya banyak masalahnya. Jadi sudahlah jalannya panjang, sedikit yang mau menempuh, banyak masalah gitu. Wah, ini siapa gitu yang mau 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 menapaki sorry, maaf, mengikuti jalan ini gitu. Makanya disebut ya ini dengan bangga kita kita katakan inilah jalanku. Ini adalah jalan orang-orang yang istimewa gitu. Nah, eh, nanti kan kita harus ini ya, harus melihat gitu di dalam Al-Quran gimana sih kisah-kisah orang yang berdakwah gitu. Dan eh, Allah kan ini ya dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah orang yang berdakwah gitu. Bahkan Ibnu Abbas tuh mengatakan Al-Quran ini 6.000 ayatnya kisah, 600 ayatnya itu tanda-tanda kebesaran Allah begitu. 60 ayatnya muamalah dan 6 ayat itu hukuman. Maka mungkin zaman dulu kalau ada yang mikir lateral, oh 6.000 tambah 600 tambah 60 tambah 6 gitu. Padahal mungkin ada satu ayat kan yang ya kisah juga tapi tanda kebesaran Allah juga gitu. Makanya setelah ada sekarang gampang ya kalau ngitung ayat dalam Al-Quran gitu kita tahu bahwa bukan 6.666 gitu. Nah, ini banyak sekali cermin apa cermin yang Allah berikan begitu tentang kisah-kisah orang yang berdakwah gitu. Contohnya yang sangat masyhur ya, Nabi Musa. Nabi Musa itu mungkin kalau saya lihat gitu adalah penuntun dakwah yang paling tragis nasibnya sepanjang sejarah. Kenapa? Ya sudah capek-capek gitu ya mimpin Bani Israel, dipimpinnya dengan susah payah gitu. Mereka kabur, berhasil kabur dari tentara Firaun sampai di tepi lautan tuh terus ya istilahnya kalau bahasa zaman sekarangnya kesusul Musa, kesusul udah balik aja jadi budak lagi nggak apa-apa gitu. Sampai-sampai tuh Nabi Musa tuh berkata, Robku bersamaku gitu. Dia memberikan petunjuk kepadaku. Berbeda dengan kalimatnya Rasulullah waktu lagi hijrah ya bersama Abu Bakar Siddiq. Terus eh, apa namanya Bani Israel ini diberi makanan istimewa yang sampai sekarang kita juga nggak tahu bentuknya kayak apa ya, mana dan salwa gitu. Tapi mereka tetap protes gitu. Kalau makanannya cuma satu sih kami nggak sabar gitu. Bahkan sampai kalimatnya di Al-Quran tuh berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu gitu. Jadi bukan Tuhan kita bahkan gitu. Udah udah dipimpin lama sama seorang sekali bernabi Musa tuh masih begitu gitu. Terus waktu mau berperang itu ya Bani Israelnya bilang berangkatlah kamu wahai Musa bersama Robmu gitu. Kami mau duduk-duduk aja di sini gitu. Dan selain Nabi Musa gitu. Jadi dulu ada sahabat Rasulullah yang namanya Kabab itu pernah ngadu dan minta diceritakan kisah gitu sama Rasul dan akhirnya ini jadi wasilah untuk turunnya surat Yusuf yang tadi kita sempat buka gitu. Ya surat Yusuf ini mungkin kalau kita ingat gitu ya atau kita ngasih nama anak Yusuf gitu, mungkin yang diingat kan hanya tampang yang rupawan gitu. Tapi sebenarnya Allah tuh mensifati kisah Yusuf tuh di surat Yusuf tuh ini sebagai kisah yang terbaik. Karena terbaik. Kenapa terbaik? Karena lika-likunya tuh sangat apa ya? Sangat ekstrim gitu. Kalau sekarang istilahnya mungkin banyak plot twistnya gitu. Jadi kalau buat orang tua yang nanti apa namai anak dengan nama Nabi Yusuf gitu, mungkin ya harus siap-siap juga dengan kisahnya yang berliku-liku gitu ya. Ya mudah-mudahan di dalam dakwah. Kan kalau ya di sini teman-teman pasti sudah ini ya sudah tahu juga gitu kisah Nabi Yusuf yang sangat berliku-liku gitu mulai dari keadaannya baik akhirnya dicemburui lalu dibuang ke sumur dijual itu banyak plot twistnya itu ya ya itulah kalau orang berdakwah itu seperti itu gitu ceritanya dan jadi cerita yang menarik. Nah kalau kita ngelihat hidup kita datar-datar aja gitu ya ya mungkin sudah saatnya kita bikin lika-liku sedikit dengan dakwah. Nah kadang mungkin ada orang yang ini ya apa agak kurang pede mungkin. Waduh, kalau dakwah nih gimana nih? Kita bukan bukan jurusan agama dulu waktu belajar gitu. Bukan bukan orang yang yang belajar agama dengan baik dan nggak punya apa ya, belum punya ilmunya, mungkin ngerasa begitu. Sebenarnya makna dakwah itu luas begitu ya. Bahkan para ulama bilang siapapun yang bergegas-gegas di jalan Allah tuh akan jadi penting gitu.
Apapun yang kita lakukan tuh bahkan juga penting. Contohnya anjing. Jadi menurut Imam Syafi'i itu kan seluruh tubuhnya tuh najis ya. Dan menurut Imam Malik tuh air liurnya aja yang najis. Tapi semua tuh sepakat bahwa malaikat nggak akan masuk ke rumah orang yang terdapat anjing gitu di dalam rumahnya. Tapi yang namanya anjing kalau sudah bergegas-gegas mengikuti seruan kebenaran gitu ya, dia jadi penting gitu. Contohnya ini di surat Al-Kahfi ayat ke-22 gitu. Ini anjing ya, anjing yang kadang kita pakai buat pisuhan gitu. Ada anjing yang bahkan ada di muncul di Al-Quran gitu. Bahkan disebut berulang-ulang nih. Adalah tiga orang, yang keempat adalah anjingnya. Di, ditekankan begitu ya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka lima orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai tekanan terhadap orang yang barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjing. Jadi anjing, anjing, anjing itu asal anjingnya itu apa ya mengikuti seruan kebenaran tuh jadi penting. Dan bahkan nggak cuman anjingnya gitu, tapi juga apa yang dilakukan anjing itu anjing anjing itu cuma menjulurkan kakinya di tengah pintu gua itu jadi ayat Al-Quran tersendiri gitu yang kita baca tuh tiap hurufnya jadi 10 kebaikan buat kita. Seandainya pernah Ustaz Salim Afillah tuh memberikan apa ya ilustrasi gitu. Seandainya besok pagi kita baca koran Kompas gitu, kita lihat headline-nya adalah Presiden Prabowo menjulurkan kaki di depan rumahnya, itu kan nggak penting ya, pasti kan akan dihujat nih, ngapain Presiden Prabowo menjulurkan kaki aja itu jadi berita gitu. Nah ini anjing menjulurkan kaki itu jadi headline, nggak cuma headline koran tapi juga headline Quran yang kita baca sepanjang zaman, yang ketika kita baca kita dapat kebaikan per hurufnya. Begitu bahkan kalau lebih jauh lagi ya tentang anjing tuh kan di surat Al-Maidah tuh ada bahkan hukum fikih ya anjing yang dalam tanda kutip terdidik sama anjing yang tidak terdidik gitu. Bahwa anjing yang terdidik itu nanti buruannya halal. Sementara anjing yang tidak terdidik buruannya jadi tidak boleh dimakan gitu, jadi haram. Begitu. Nah, kita masuk apa namanya? Kita masuk ke bab keempat. Ini terlalu cepat nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya, biar nanti cukup banyak diskusinya lah. Ya, bab keempat kita buka dengan quotes dari Rasulullah lagi gitu. Hadis riwayat Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Tidak beriman seorang dari kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri begitu. Jadi, maaf. Jadi kalau kita berhasil menemukan keindahan gitu ya dalam dakwah ini atau dalam Islam ini, ada hal yang oh ternyata kita berislam tuh banyak manfaatnya gitu. Nah, itu secara natural, secara naluri itu pasti kita mau berbagi ke saudara-saudara kita gitu. Jadi kalau setan aja, iblis lah ya, langsung bersumpah untuk ngajak-ngajak manusia ke dalam keburukan gitu. Maka sebenarnya kita ya jauh lebih berhak gitu untuk ngajak kepada cahaya Allah gitu. Dan seperti yang tadi sudah saya singgung gitu ya, mungkin banyak orang yang dalam dakwah ini merasa belum pantas gitu, belum belum pede atau merasa belum punya ilmunya gitu ya. Ya pasti harus belajar gitu, tapi ya kan Allah sudah berfirman juga ya, sampaikanlah apa eh dalam hadis ya sampaikanlah bahwa walau satu ayat gitu. eh dan di sini juga di dalam Al-Quran Allah tuh merekam gitu. Ada ada yang ikut dalam tanda kutip pesantren kilat gitu, tapi malah dicemburui oleh pesantren beneran. Nah ini di surat yang sering kita baca mungkin ya relatif kita sering baca gitu ya, surat Yasin mulai ayat 18. Ini ceritanya apa namanya maaf ada di suatu wilayah gitu ada banyak kemungkaran gitu di suatu kaum itu. Terus di suatu kaum itu diutus seorang nabi, lalu karena memang nggak mempan diutus nabi lagi dan diutus nabi lagi gitu. Kalau dibaca kitab tafsir itu sampai tiga orang nabi gitu untuk ngurusin kaum ini. Dan tetap aja ya, kaum itu berkata, kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapati siksa yang pedih dari kami gitu. Tetap nggak mau, nggak bisa didakwahi. Sehingga ada orang yang cuma Allah sebut nih.
datanglah orang dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu, para nabi itu." Nah, kemudian dia berkata, "Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Gitu. Dan selain cuman ngajak-ngajak itu, si orang yang simpel ini mungkin bisa sekarang bahasanya ini ya, bisa ngasih penjelasan dengan bahasa bayi yang mudah diterima oleh masyarakat gitu. Kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua tuh akan dikembalikan. Itu kan logis banget ya. Kalau kita tahu akan dikembalikan kepada Allah, ya kenapa nggak kita sembah gitu. Sudah kita diciptakan dan kita akan dikembalikan, kenapa nggak kita sembah? Lalu di ayat setelahnya gitu, mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudorotan terhadapku, niscaya syafaat mereka itu tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula bisa menyelamatkanku. Ini juga sangat sangat logis, sangat simpel gitu ya. Jadi hujah yang sangat jelas gitu. Ya kalau Allah yang Maha Pemurah, jadi kontradiktif ya, menghendaki kemudorotan terhadapku, niscaya syafaat yang lain itu nggak akan ngasih manfaat apapun buat kita. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Dan sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanku, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dan di dalam kitab tafsir itu diceritakan setelah ngomong ini banyak yang tergerak hatinya di antara kaumnya gitu, sehingga orang-orang yang apa, yang apa ya kayak pecalang-pecalang gitu tuh marah gitu. Yang tadi ngancem tuh marah. Sehingga orang ini di apa ya dibunuh gitu, diinjek sampai katanya perutnya tuh berceceran, apa namanya, isi perutnya tuh berceceran karena diinjekin gitu. Karena bahaya nih orang ini bisa mempengaruhi banyak orang. Dan setelah beliau wafat begitu ya, itu dikatakan kepadanya masuklah ke surga, dan dia tuh masih bisa bicara, alangkah baiknya sekiranya kaumku tuh mengetahui gitu. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, ini orang ini dicemburui pada nabi gitu. Padahal ada tiga nabi, mungkin bahasanya nggak terlalu mudah apa ya diterima oleh masyarakat. Sedangkan ada orang yang cuma ngajak, ayo ikut 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 nabi-nabi ini, ikut para utusan-utusan ini gitu. Dan bisa ngasih hujah yang sangat simple dan mudah diterima, itu malah jadi spesial gitu ya, bisa langsung syahid begitu. Dan ini ditekankan lagi, orang tuh kalau sudah di surga tuh kan ini ya, lupa kalau pernah ngerasa nggak enak gitu. Jadi perkataan ini Habib bin Surya Najjar ini itu sudah sampai di surga, dia tuh masih bisa berkata bahwa, aduh alangkah baiknya sekiranya kaumku tuh tahu gitu. Aku tuh cuma gini doang bisa masuk surga gitu. Nah, perkataan dia itu tuh menunjukkan kebersihan hatinya gitu. Dan luar biasa. Memang dia tuh menghendaki kebaikan kepada kaumnya gitu. Jadi saking saking hebatnya dia cuma ngajak-ngajak, dan dia kepingin sekali udah masuk surga masih ingat sama yang ada di dunia itu, luar biasa sekali. Begitu. Sehingga apa namanya? Tentu yang ngisi kajian sekarang itu saya begitu ya. Belum tentu lebih berdakwah gitu dibanding yang ngajak orang lain. Mungkin kayak zaman dulu ada teman-teman kita gitu. Cuman sharing gitu ya. Sharing, coba ikut kajian ini, ikut kajian itu. Itu mungkin nilainya Masya Allah gitu, mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi dakwah itu sebenarnya sederhana gitu ya. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita tuh bisa kita apa ya, bisa kita masukkan nilai-nilainya ke dalam dakwah gitu. Jadi kalau kita senangnya kulineran gitu, kita bisa bisa dakwah dengan kulineran kita gitu. Kalau kita memang senangnya olahraga, kita juga bisa dakwah dengan olahraga kita gitu, dan lain-lain banyak sekali gitu potensi kita. Jadi dakwah tuh nggak cuman ceramah, nggak cuman apa namanya eh, ngumpulin orang terus ngomong tentang ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis gitu. Nggak cuma itu, dakwah itu luas sekali gitu. Terus
kita tuh juga umat yang paling akhir gitu sekaligus yang paling awal gitu karena dengan selendang dakwah ini eh, adalah kewajiban yang memang diwajibkan di umatnya spesial di umatnya Rasulullah SAW. Dan Allah tuh menjadikan dakwah kewajiban ya untuk kita dan seakan-akan gitu Allah tuh ingin kita mendapatkan kemuliaan seperti para nabi dan orang yang tadi diceritakan di surat Yasin itu yaitu Habibie Surya Najjar. Karena Najjar itu apa? Carpenter, tukang kayu ya, padahal cuma tukang kayu gitu. Tuh begitu. Nah, ngajak ke jalan Allah tuh kalau para ulama merumuskan begitu ya. Ada kaidah-kaidahnya tuh dengan apa? Yaitu taklif qobla ta'rif gitu. Ngikat hati sebelum ngenalin gitu. Jadi salah satu dakwah itu ya undangan untuk makan-makan gitu. Sayangnya kita online ya, jadi nggak bisa. Mungkin kalau lain waktu kita bisa ketemu, insya Allah saya traktir makan gitu. Mudah-mudahan. Terus takrif qabla taklif gitu, mengenalkan sebelum memberi beban. Lalu yasiru wala tu'asir, mudahkan jangan dipersulit, basiru wala tunafiru, beri kabar gembira dan jangan dibikin lari. Dan yang tadi sudah saya singgung sedikit, kalau kita mau pakai hujah yang jelas ya pasti kita harus belajar ya. Jadi jangan sampai semakan dakwahnya yang besar tapi mengkajinya kurang rajin. Kaidah simpel ya, kita kalau nggak punya kita nggak bisa ngasih lah. Begitu. Gelas yang isinya air hanya bisa menuangkan air, isinya anggur hanya bisa menuangkan anggur. Terus di surat apa namanya? Al-A'raf nih ada ulama besar Alam As-Sa'di itu eh, ada kaidah juga ya khudil afwa sama wa'mur bil urfi itu. Khudil afwa tuh ya apa intinya tuh maafkan mereka, terima kaum mereka, jangan bebani melampaui apa yang mereka sanggup gitu. Jangan bicara dengan mereka dengan apa yang tidak mereka mengerti gitu. Lalu wa'mur bil urf gitu. Dakwah itu amali ya, mudah-mudahan harus ada amal nyatanya begitu. Tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menerjemahkannya dalam bentuk manfaat dari apa dalam hal yang ma'ruf gitu ya. Seperti Nabi Syuaib itu mengkritik kecurangan ekonomi, Nabi Lut mengkritik maksiat syahwat, Nabi Hud mengkritik penyiksaan kepada budak-budak Jabari dan lain-lain. Itu bisa juga dengan tadabbur Al-Quran. Oke, mulai ke bab terakhir gitu sebelum penutup. Sedikit motivasi, mutiara motivasi gitu ya dari para ulama. Mungkin saya bagi jadi tiga segmen, jadi 5.1, 5.2, dan 5.3 gitu. Ini ketika belum sadar pentingnya dakwah itu kita harus sadari bahwa kita akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita kembali kepada Allah, ya apa ya? Ya kita ya sebaik mungkin gitu untuk jadi agen-agen dalam tanda kutip Allah gitu. Dan hidup dari lahir hingga mati hanyalah sependek antara azan dan sholat. Maka untuk memperbesar peluang tambahan pahala kita ya berdakwahlah gitu. Emang ada yang yakin gitu dengan amal-amal sendiri itu masuk surga kan kayaknya kepedean gitu ya. Jadi untuk memperbesar peluangnya ya enaknya ya kita ngajakin orang sehingga kalau orang berubah karena kita juga kita insya Allah dapat pahalanya begitu. Mungkin ya ini ya kalau lebih dalam lagi kita dengan apa yang kita lakukan bayar nikmat Allah aja tuh nggak bisa gitu. Makanya ya kita sebisa mungkin berdakwah lah. Karena kan kita semua mengejar apapun yang kita kejar di dunia kan pada akhirnya kita mau meninggal dengan husnul khotimah dan masuk ke surga. Lalu ada nasihat dari Sufyan Atsauri, bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan berapa lamanya kau akan tinggal di bumi, di dunia begitu ya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu sesuai dengan berapa panjangnya kau akan hidup di sana. Ini nasihat yang sangat-sangat berat ya. Ini kayaknya kalau membaca kayak gitu dan kita tahu bahwa kita hidup di dunia paling 50, 60, 70 tahun, tapi di akhirat ribuan tahun, jutaan tahun ya. Ya kayak udah kita buat akhirat aja gitu. Ya memang susah, tapi ya mudah-mudahan kita bisa ini ya semakin upgrade gitu. Kalau ini kalimat juga dari ulama itu hari ini seakan-akan surga dan ridho Allah itu sudah tak cukup lagi untuk menyemangati amal soleh. Hari ini bahkan keberhasilan sebuah amal soleh itu diukur oleh manusia-manusia kerdil dengan seberapa banyak dan seberapa cepat balasan dunia didapat. Gitu. Lalu dipersembahkan, lalu dibanggakan, lalu dipanggungkan untuk mendapat puja-pujian, lalu dijual sebagai barang dagangan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di surat Al-Anfal, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi ya kalau memang sudah banyak kemaksiatan gitu ya, ya nanti terus misalnya siksanya Allah turun gitu ya, ya yang
ini malah bisa kena juga gitu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi gitu, ketika ada umat yang mau diazab, terus malaikat bilang ada yang orang yang masih beriman, itu yang rajin beribadah sendirian tapi ya, itu bahkan Allah bilang mulai dari dia gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika kita sudah mulai berdakwah gitu, kita perlu merasa bahwa yang kita terima berupa hidayah itu berharga. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Kalau berharga, maka secara naluriah, maka kita ingin bagi kepada orang lain gitu ya. Kalau kita dapat sesuatu yang enak, dan apalagi yang enaknya itu kalau kita bagi nggak tambah kurang gitu ya. Nggak berkurang maksudnya. Itu pasti secara naluri kita akan senang kalau untuk kita bagi gitu. Lalu timbulkan rasa greget, kok bisa umat yang terbaik gitu ya. Jadi umat terbaik itu bukan orang-orang Israel, apalagi orang Israel yang sekarang gitu ya. Maaf. Tapi ya kita khairu umat terbaik. Kok begini-begini saja? Lalu terjunkan diri dengan menjalani, maka insya Allah akan merasakan keindahannya. Seperti ini ya, apa Imam Syafi'i juga pernah berkata, ada yang nggak ada Muslim bin Khalid Az-Zanji, takkan ada Syafi'i, kecuali mungkin seorang penyair gelandangan dan kebingungan ke sana kemari. Kita perlu sadari juga bahwa Islam tidak seperti klub ilmiah, klub olahraga, atau kepanduan yang cukup dikerjakan saat masih menjadi pelajar atau mahasiswa, lalu bisa ditinggalkan setelah lulus. Atau cukup dikerjakan saat masih bujang dan boleh ditinggalkan setelah menikah. Atau kita curahkan waktu sebelum mendapat pekerjaan dan setelah dapat pekerjaan gitu, kita boleh meninggalkannya atau meremehkannya. Sekali-kali tidak, amal Islam itu bukan seperti itu. Kita dapati mereka merasa cukup dan menjadi pendengar saja, merasa cukup dengan menghadiri halaqah, pertemuan muktamar, membaca edaran dan buletin yang diterbitkan, setelah itu sudah, atau menjadi seorang yang pasif tanpa sumbangsih. Jadi kita juga tidak akan mengatakan ucapan Bani Israel kepada Musa ya, yang di surat Al-Maidah tadi, pergilah kamu bersama Robmu, lalu berperanglah, kami menunggu di sini. Gitu. Maka kita akan katakan, pergilah kamu bersama Robmu, lalu berperanglah, kami akan ikut berperang bersamamu. Mudah-mudahan. Dan sebuah jamaah yang ingin eksis di muka bumi, maka hendaklah memberikan perhatian yang penuh terhadap urusan mencegah kemungkaran yang ada di dalam tubuh jamaah. Terakhir, ketika kita sudah mulai dakwah lalu banyak hambatan gitu ya. Nah, di sini siapa yang punya musuh? Kalau ada yang bilang, saya nggak punya musuh, wah, malah harus curiga gitu. Karena di dalam Al-Quran sendiri tuh sudah ditekankan gitu. Sesungguhnya kita punya musuh, setidaknya setan gitu ya. Setan dalam bentuk jin dan dalam bentuk manusia. Setan itu musuh. Ditekankan lagi setan itu musuh. Jadi musuh yang berupa setan, manusia, dan setan jin. Bahwa setan itu nyata gitu, musuh yang nyata buat kita. Sehingga kita perlu sadari bahwa siapa saja yang menempuh jalan yang ditempuh para nabi, termasuk jalan dakwah ini, maka dia akan menghadapi musuh ya, berupa setan manusia dan setan jin. Jadi kalau ada yang ngakunya nih menempuh jalan para nabi, tapi tidak menemukan musuh, seharusnya dia waspada, hati-hati, atau mungkin introspeksi. Barangkali dia di jalan yang salah. Atau kalau ada yang ingin menempuh jalan para nabi, dan itu adalah satu-satunya jalan yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, kemudian dia berharap di jalan itu dia tidak menemui musuh berupa setan manusia dan setan jin, maka dia berangan-angan yang salah. Siapapun dia, orang beriman yang menempuh jalan para nabi, dia sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, menganggap atau tidak menganggap, dia akan tetap dimusuhi oleh setan manusia dan setan jin. Begitu. Dan jika Allah sudah merintahin ya, memerintahkan kita dakwah, suka nggak suka, cinta dan benci itu ya jadi hal yang terbelakangi. Kesadaran kita akan itu tuh akan merebak dalam jiwa, bukan soal cinta dan benci pada apa yang kita lakukan, tapi siapa yang telah memerintahkan. Dan kita telah menjual diri kita kepada Allah ya di surat At-Taubah ini ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ini ketika disebutkan ayat ini nih, para sahabat tuh dulu berkata, wah, perdagangan yang sangat menguntungkan gitu. Kalau orang sekarang kan mungkin apaan? Apaan Allah beli gitu ya, kita nggak rela gitu. Tapi dulu para sahabat tuh respon pertamanya, wah, perdagangan yang sangat menguntungkan karena Allah membeli. Padahal kalau dipikir ya badan kita dengan segala sesuatu yang kita punya itu juga Allah yang ngasih gitu. Tapi ini dengan tanda kutip sopan gitu, Allah membeli dari orang-orang mukmin dari kita dan diganti pakai surga.
Jadi kita kayak nggak modal apa-apa tapi dapat surga gitu kan. Makanya respon sahabat ketika itu ya menguntungkan sekali gitu. Jadi kita nggak punya pilihan sebenarnya selain menyerahkan apa yang telah kita jual kepada yang telah membelinya. Nah ini apa yang ini quotes dari saya sih apa saya pikir-pikir. Kadang perasaan berat tuh muncul karena kita ngerasa punya pilihan. Kalau kita memang udah ngerasa nggak punya pilihan tuh jadi enteng. Kayak misalnya kita bangun subuh gitu ya, bangun pagi. Kita kayak merasa punya pilihan harus sholat subuh atau bisa tidur lagi gitu. Jadi berat kan. Tapi kalau di mental kita, oh kita nggak ada pilihan harus sholat subuh tuh insya Allah akan jadi lebih enteng gitu. Untuk hal-hal yang lain juga berlaku gitu. Begitu. Jadi begitu. Dan ini nasihat juga dari para ulama gitu. Intinya qiyamul lail bahwa kalau sudah berdakwah gitu kan kita menurunkan perkataan yang berat begitu. Jadi nggak mungkin kalau kita tidak ditopang oleh sholat malam gitu qiyamul lail. Karena qiyamul lail adalah madrasah terbesar yang menempa seorang muslim. Menjadi pribadi yang mengenal Robnya, mengenal secara mendetail nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah gitu, berikut makna yang terkandung di dalamnya. Dan bahkan dulu Salahuddin Al-Ayyubi menganggap kekosongan satu kemah dari Qiyamul Lail merupakan kekosongan yang lebih berbahaya dari kosongnya benteng dari penjagaan. Kita juga belum merasakan ya apa yang dirasakan oleh Rasulullah dalam berdakwah gitu. Ketika ditanya oleh Aisyah, adakah hari yang lebih berat daripada Uhud? Dan ceritanya sudah kita bahas oleh saya waktu itu juga ya, satu lele mengaji episode 5 tentang dakwah Rasulullah di Taif. Itu kan berat sekali pasti beliau ya. Lalu hidup terlalu berharga kalau hanya untuk mencari ridho manusia, pun terlalu pendek kalau untuk menyenangkan diri kita ya cukup Allah aja. Ujarlah pada diri sendiri, apakah aku pantas beristirahat sementara saudara-saudaraku berpayah-payah di jalan Allah? Apakah aku pantas tidur nyenyak sementara saudara-saudaraku disiksa di jalan Allah? Apakah pantas aku tinggalkan amal Islami sementara aku melihat kesulitan berat dan peperangan hebat melawan musuh yang sedang dihadapi oleh Islam? Ini bukan berarti nggak boleh istirahat ya. Ya kita istirahat untuk itu, untuk jadi lebih kuat lagi. Jangan kecewa juga kalau kelihatannya nggak ada yang berubah gitu. Rasulullah aja dengan semua yang ada pada diri beliau tuh butuh 23 tahun, ya apalagi kita gitu ya. Terus jalan Allah ini sangat panjang. Untungnya kita tidak dituntut untuk sampai ke ujung dan kita hanya diharapkan untuk mati di atas jalan. Ini perkataan dari Al-Albani. Tapi motivation alone is not enough. Hanya motivasi tidak cukup. If you have an idiot and you motivate him, now you have a motivated idiot. Jadi kalau kita punya seorang idiot tanpa bermaksud untuk ini apa merendahkan orang begitu. Kalau kita punya seorang idiot dan kita memotivasi, kita akan jadi punya ya orang idiot yang termotivasi aja gitu. Jadi kita harus cerdas gitu. Penutup dari Said Kutub dalam mukadimah kitab tafsir, walau ya banyak yang bilang bukan tafsir tapi intinya baguslah pembahasan tentang Quran, fi zilalil Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah suatu nikmat. Nikmat yang tidak dimengerti kecuali oleh yang merasakannya. Orang-orang yang hidup dalam naungan Al-Quran itu hidup dalam ketikian, sehingga melihat orang-orang yang bangga dengan kehidupan duniawinya, kemaksiatannya, dan kekagumannya terhadap apa yang mereka miliki, seperti orang dewasa melihat anak-anak kecil main di lelumpuran. Artinya kita tidak akan mau melakukan. Terakhir, ketahuilah agama ini hanya tegak di atas pundak orang-orang yang memiliki semangat yang kuat. Ia tidak akan tegak di atas pundak orang-orang yang lemah dan hanya suka berhura-hura. Tidak akan pernah. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jazakumullah khairan pada akhuna, akhuna Mas Mumumu. Di, di kita Oh, banyak nggak kelamaan kan ya? Oh ya udah, Masya Allah, 23. Aman, aman ya. cepat sekali, Masya Allah. Jadi tadi banyak dibawa kan, iya ingatan-ingatan tentang sejarah masa lalu, kayak gimana orang-orang sebelum kita. Dan memang kalau dakwah itu ya perlu ilmu tadi. Ilmu yang bisa menaikkan anjing saja jadi ada anjing jahiliyah sama anjing berilmu tadi ya. Itu itu beda kedudukannya. Perlu ilmu dulu ya gimana orang termotivasi belum kenal Allah nggak tahu surga kok. Dakwah itu kan bukan buat dunia ya. Berilmu nanti setelah itu bagaimana dakwah itu bisa
awet dan sebagainya dan mengingat nikmat. Ini tujuan dakwah, masya Allah. Jadi kalau saya malah jadi ingat ini kisahnya Rasul yang disuruh milih, mau milih dunia, kasih semua isinya. Bahkan kalau nggak salah ada redaksinya yang dibiarin hidup aja terus sampai akhir nanti masuk surga habis itu. Bisa ngelaksanain tugas atau memilih apa yang ada di sisinya. Milih Allah. Iya, itu tujuannya dakwah itu soalnya. Jadi dakwah itu bukan sebagai tujuan, tapi dakwah itu sebagai alat kita untuk mendapatkan, kalau udah ada kepastian dari Allah dapat tujuan itu langsung ditinggal dakwah ini. Nah, masalahnya kita kan nggak kayak Rasul ya. Tiba-tiba dikabarin mau milih di sisiku, waduh, itu ditinggal. Itu alasan Rasul meninggal dakwah cuma itu doang. Iya, kalau nggak itu nggak ditinggal dakwahnya. Masya Allah. Itu sebelum beliau wafat. Nah, ini ada pertanyaan dari akuna Ustadz Ahmad Ataka. Waduh, yang nanya lebih ngerti nih kayaknya. Bagaimana strategi dakwah kepada orang-orang dekat atau sanak saudara dengan tetap menjaga hubungan silaturahim yang baik. Nah, ini. Hmm. Apalagi yang punya acara terah-terah itu ya, sering banget kumpul. Wah, ini gimana nih? Dakwahnya gimana nih? Baik, saya serahkan kepada Ustadz Waduh, Tova. kalau aku sih kalau yang terdekat tadi mungkin yang terdekat banget ya istri gitu ya. Sebelum ke sanak saudara yang lain. Mungkin kita sebagai suami di sini laki-laki semua ya dan sudah jadi suami semua kan. Kalau strategiku tuh ya aku punya banyak materi seperti ini itu udah aku kasih ke istriku duluan sebenarnya. Itu ada kajian rutinnya begitu. Dan kalau memang lagi nggak bisa, aku tuh punya grup ini, grup apa? Grup WhatsApp isinya tuh cuma berdua, judulnya kajian keluarga. Itu bahas kitab biasanya. Sekarang nih lagi di kitab apa ya sekarang? Kayaknya masih Fawaidul Fawaid deh. Nah ini ada semacam ini kajian keluarga isinya benar-benar cuma berdua begitu. Ya karena sering kalau aku sering nge-share sesuatu ya pasti ke istri juga harus yang paling banyak di-share begitu ya. Maksudnya toh Kemudian gua mau nambah nanti, Mus. waduh, waduh, harus di-cut nih kayaknya nih. Bukan kode ya. Nah, ini kayaknya yang nanya lebih ngerti dari yang ditanya. Tapi intinya kalau kalau apa yang kulakukan aja ya. Itu kalau ke saudara yang kakak adik atau ke orang tua tuh lebih ke ini sih, ke sikap gitu. Jadi apa yang harus jadi orang yang kan agak susah ya memang kalau ke orang yang nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu jauh juga untuk tiba-tiba yuk aku punya presentasi kajian gitu kan susah. Nggak mungkin kan ya. Jadi dari adab kita, sikap kita, ilmu kita, kalau kita ngomong, penyikapan kita seperti apa. Dan yang pastinya ngasih hal-hal yang menarik gitu, menarik hati mereka. Kalau memang yang nggak bisa dipungkiri kan banyak orang yang sekarang pikirannya dengan dunia yang sekarang ya, in this economy gitu, kalau zaman sekarang. Itu banyak orang yang pikirannya kan materi begitu ya. Jadi ya kalau aku sih mencoba jadi orang yang agak dalam tanda kutip royal untuk ngebantuin teman-teman yang butuh gitu. Begitu. Nah, nanti dari situ memang nggak dakwah secara langsung ya, tapi lebih ke dari penyikapan kita, dari sikap kita, dari misalnya ada satu berita sikap kita seperti apa gitu. Kecuali kalau memang lagi ngobrol berdua di jalan. Nah, itu sering kupakai tuh biasanya kesempatannya gitu. Misalnya lagi sama sepupu gitu ya. Terus kita tahu di perjalanan dari sini ke Bogor gitu, mau ke puncak puncak Bogor gitu, mau wisata gitu. Nah, terus apa namanya? Kan pasti ngobrol ya di mobil gitu. Nah, itu biasanya aku pakai untuk kayak nanya-nanya tentang agama tapi yang lebih soft lah gitu. Dengan cara yang nggak langsung. Dan yang pasti jangan ngejudge ya, karena orang kayaknya apapun nggak senang dijudge. Cara yang lebih lembut gitu. Apalagi kalau kita ngelihat pada dirinya tuh ada yang kita rasa tuh masih salah. Itu dipantik biar dia mikir aja. Hmm. Tapi memang harus selembut mungkin. Makanya kalau menurutku sih salah satu yang tadi kita sempat bahas ya sebelum ada Mas Radit. Sebelum Mas Radit join di Zoom ini gitu. Salah satu apa kalau di luar ilmu agama gitu salah satu yang penting banget buat para dai gitu orang-orang yang nggak harus dai lah ya yang memang senang ngajak orang pada kebaikan tuh adalah
kecerdasan emosional. Jadi kita harus tahu waktu, tahu tempat, tahu kapan ngomong, tahu kapan harus stop gitu. Nah itu biasanya orang kadang udah saking semangatnya tuh jadi bus 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 gitu, blar 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 gitu ya. Orang malah takutnya malah jadi antipati begitu. Dan ya tadi diulang lagi sama kepada seperti ke keluarga gitu ya. Action speaks louder than words gitu, dari dan speech lah ya dari omongan gitu. Jadi apa yang kita kita lakukan, apa yang kita tunjukkan dengan action kita, dengan contoh gitu ya, itu speaks louder gitu. Jadi akan kerasa lebih nyaring terdengar dibanding apa yang kita ucapkan. Itu sih paling kalau tips-tipsnya begitu. Aku alhamdulillah pernah mengislamkan orang Jepang begitu ya. Nah itu caranya begitu juga beberapa. Apa namanya? Caranya tuh sebenarnya orang Jepang tuh cukup gampang kalau kalau mereka terbuka cukup gampang buat di Islam. Ini malah tapi keluar dari konteks kerabat ya. Ataka tadi pertanyaannya kan ke kerabat. Ini lebih ke orang lain bahkan. Cuman ya ya pertama pasti karena udah berteman agak lama gitu dia tahu sikapku, tahu bahwa aku bukan orang yang aneh-aneh gitu. Tahu bahwa apa ya aku berintegritas dalam kerjaan gitu. Nah, terus ya mungkin dia tertarik gitu ya. Tertarik terus ketika dia tertarik ya aku challenge gitu pemikiran otaknya gitu. Pengetahuannya gitu. Kenapa kamu tidak beragama gitu gitulah pokoknya ya sebenarnya orang Jepang ku bilang gampang karena mereka kan logis banget ya dan sebenarnya match banget gitu loh dengan Islam gitu karena Islam tuh agama yang paling logis makanya kalau ku bilang kenapa Jepang tuh nggak jadi negara Islam menurutku tidak ada yang menjelaskan Islam dengan baik aja di sana belum semasif itu ya belum logis gitu sehingga dakwanya belum banyak diterima tapi sekarang ya udah mulai lah ya. Tapi begitu bisa personal, bisa ngobrol, terus ya pelan-pelan, terus ditanya apa, apalagi orangnya udah cukup tua gitu ya, udah cukup sepuh, 50-an lah, salah satu orang itu, jadi dia udah mulai mikir, oh iya ya gitu. Nanti terus akhirnya dia dia tertarik dan akhirnya jadi bisa masuk ke Islam. Kan tabungan juga buat aku ya. Ya intinya begitulah. Ya ya itu banyak-banyak harus punya kecerdasan emosi yang bagus, harus ngerti situasi, terus harus harus ngerti bahasa yang kira-kira yang kita dakwahi yang menarik itu buat 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 dia gitu. Tahu kapan harus stop, kapan harus start, dan yang kita intinya harus ngasih dengan contoh juga. Itu sih paling. Masya Allah. Baik, jadi tadi ada clue-nya ya, bagian itu berarti ilmu dakwahnya, bukan materi dakwah ya, tentang ilmu dakwahnya. Jadi bagaimana dakwah itu masuk sebelum materinya. Itu kayaknya yang penting targetnya jangan orang yang sedang berkuasa atau terkait politik, kayaknya susah kalau itu. Iya, kalau orang bebas tuh mungkin lebih lebih mudah mendekatinya. Kayak Heraklius dulu kan alasan nolak ya cuma karena politik. Dia udah seneng banget sebenarnya. Udah tahu, malah tahu, gak cuma seneng, udah tahu kedudukan Muhammad ini kekuasaan Hmm. sampai tanah yang tak injak ini nanti. Tapi karena kekuasaan gak kuat. Iya. Abu Thalib juga ya. Oh iya, itu memang agak bahaya kalau megang kekuasaan itu belum di kondisi imannya kuat, dakwah susah banget masuk tuh bahaya memang ya. Kalau saudara nggak ada yang jabat sih, harusnya ya mungkin karakter orang, masya Allah tadi memikirkan saudara-saudaranya ya. Saya kalau kumpul nggak kepikiran ke situ, waduh, kumpul makan ya baik ini buat masukan, masukan kalau apa fungsinya? Kumpul kalau cuma apa sih? Cuma kumpul masalah harta, biasanya cuma ngegeng, yang hartanya banyak ngumpul ngobrol, yang ekonominya kurang itu lebih parah lagi itu biasanya. Beneran nggak bisa Hmm. ngobrol. Tapi kalau ada yang bisa memberikan di perkumpulan persaudaraan itu acara terah-terah itu, kalau ada yang bisa menguasai bani itu, bisa memasukkan dakwah di situ, itu bisa cair ini. Kalau cuma ketemu kumpul itu cuma ketemu finansial ekonomi doang. Ngobrolnya cuma sama yang seekonomi doang. Hmm. Insya Allah. Ini pertanyaannya memancing kita introspeksi nih sepertinya arahnya tadi. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan? Nih dari Mas Radit sudah ngislami berapa orang? Atau dalam tahap apa? Waduh, ini
Orang Jepang. Orang Jepang dua. Oh, rekan kerja ya. Oh. Hmm. Da- dalam tahap apa maksudnya? Apa nih maksudnya? Saya juga tidak paham. Mungkin ini sekarang kalau ada yang lagi di prospek, wah kayak apaan aja ya. Sekarang lagi tahap apa? Soalnya Mas Radit itu dulu tak lihat semangat sekali ini. Masya Allah. Itu zaman kuliah masih mikir kuliah udah semangat dapat pahala. Hmm. Itu kan investasi besar itu ya. Ya. Tapi penting juga contoh sih sebenarnya. Karena kalau orang ngelihat, nggak tahu ya, susahnya mungkin dalam dakwah tuh kenapa susah ya kayak orang harus jadi sempurna banget gitu loh. Makanya aku tuh terus terang, aku mencoba jadi pribadi yang sempurna sebenarnya ya dari dulu ya. Ya misalnya olahraganya bisa, apa namanya, pendidikan akademis bisa, organisasi bisa. Nah itu tuh tak tak lakukan terus ya sampai sekarang gitu. Jadi suami harus suami yang sempurna ya, bukan maksudnya terus udah jadi sempurna ya, tapi aku selalu mengejar memang kesempurnaan begitu. Dan itu alhamdulillah sih cukup apa yo, cukup ber jadi orang tuh kayak nggak ada, ah lu juga gitu tuh nggak ada tuh kalau ke aku biasanya. Karena aku coba berikan contoh yang terbaik sih. Lu aja gitu, nah itu aku belum pernah tuh dibilang lagi dakwah, lu aja begini atau nggak pernah aku begitu. Nih, ini memang teorinya biar paling berhasil ya kayak gitu ya. Yang paling berdampak itu kan bukan apa sih keahlian retorika, kemampuan berbahasa setinggi langit, pemilihan kata apa, tapi kan kekaguman dan keteladanan. Waduh itu, Hmm. aduh materi guru ya Allah baik semoga kita dimudahkan, khususnya dari yang kecil dulu, dari lingkup keluarga. Kalau udah, jadi kalau harusnya kalau ditanya, tuh kalau sampai bingung tuh buat laki-laki ya. Jadi anggota keluarganya tuh ditanya, ya entah di luar ada kuis apa itu ditanya apa yang membuatmu kagum dari ayahmu. Kalau dia mikirnya agak lama, waduh, koreksi besar. Waduh, waduh, waduh. Ya untuk memberikan dampak contoh mengajak orang itu memang paling efektif tuh kekaguman dan keteladanan. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Ada dari teman yang lain? Ini kalau kalau tidak ada adabnya biasanya MC yang tanya ya. Waduh, saya berusaha mikir sambil mikir ini. Waktu adat yang dibikin siapa tuh ya? Ini dari tadi kan Sekarang cepat ya nerima nerima sekarang nerima nerima. jadi senjata makan tuan. Waduh, waduh. Iya iya Masya Allah. Ini mungkin yang kalau yang sulit itu apa ya kalau kalau saya kan sekarang tuh ekstrovert banget ya, ketemu macam-macam orang. Tapi kalau dakwah itu ya kalau beneran ngomongin lisan itu mungkin nggak bisa, nggak nggak Hmm. gampang, nggak gampang caranya. Hmm. Cuma kalau bergaul, kalau kalau dari saya pribadi, kalau bergaul itu nggak tahu nih di fase umur-umur segini nih, ini kan yang paling ekstrovert dari usia-usia saya sebelumnya, temu banyak orang. Cuma kalau ngomongin topik ini kayaknya masih ya kalau cuma ngelihat sholat, ngelihat ini. Cuma kalau tiba-tiba masuk ke diskusi ini, itu intro pemantiknya kayak gimana tuh ya. Kalau ngomongin banyak hal enak, tinggal ngomong bola, ngomong apa masuk. Cuma tiba-tiba kita mengarah ke sana itu gimana itu? Tiba-tiba masuk ke situ. Pemantik awalnya, katalisnya. Hmm. Iya, mungkin kalau dari Kayaknya kalau kasusku tuh ini dan tiap orang ya pasti beda beda strategi ya. Wah strategi. Sebenarnya nggak yang serius banget juga mikirin strategi gitu. Tapi kalau misalnya yang tak hadapi itu orang yang kepercayaannya itu Nasrani gitu ya. Nah nanti kalau suasananya sudah pas dan kita udah cukup dekat sama dia begitu, itu nanti bisa biasanya aku mulai bertanya sih, menunjukkan ketertarikan kepada apa yang dia percaya. Nah, biasanya kenapa aku lebih senang mendakwahi kalau agama lain ya? Mendakwahi itu orang yang apa ya? Yang memikirkan agamanya, yang taat sama agamanya, karena biasanya dia merasa punya dasar tapi dasarnya salah gitu. Nah, tinggal dibenerin tuh dasarnya. Yang mungkin agak susah tuh kalau orang yang udah aku nggak peduli sama agama, gue bisa hidup tanpa tanpa agama gitu. Ini agama cuma formalitas saja gitu. Misalnya itu biasanya cenderung lebih sulit gitu ya. Cuman ya tetap bisa juga masuk dari yang
yang kasusnya begitu, tapi mungkin lebih tricky. Nah, kalau tadi pemantik awalnya apa, ya biasanya aku lebih ke, ya pertama lihat orangnya gitu ya. Pasti beda orang, beda 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 cara. Tapi kalau yang pernah aku lakukan begitu, yang biasa aku lakukan dari teman, kan teman-teman yang non Islam banyak, yang tidak non Islamnya tidak beragama juga banyak gitu ya. Itu biasanya lebih ke pertanyaan, karena aku juga tahu ya tentang agama lain. Aku tahu sih dalam tanda kutip akidahnya, ilmu teologinya mereka aku tahu juga lah. Karena aku juga baca kitab-kitab mereka juga kadang-kadang. Aku dulu baca bukunya The Choice-nya Ahmad Didat gitu. Itu kan lumayan, jadi ya ada dasar-dasarnya begitu. Itu mulai dari pertanyaan sih, pertanyaan yang tapi kayak nusuk langsung ke jantung akidahnya gitu. Itu biasanya nanti mereka jadi kepikiran atau tanya lagi gitu. Tapi pastikan akrab dulu sih. Aku juga kayaknya nggak terlalu berani, dan kalau misalnya orang belum akrab tiba-tiba langsung masuk tuh agak susah juga cari pemanti awalnya. Gitu. Jadi kalau yang memang sama sekali belum kenal ya tunjukin hal yang positif aja sih. Aku juga belum pernah kayak kepikiran buat dakwah yang cuman ketemu sekali gitu. Customer ketemu sekali, wah ya udah ngomongin kerjaan aja ini, wah. Cuman kalau yang memang rekan kerja, kita akan jadi teman bertahun-tahun, tetangga gitu ya, teman kerja yang akan lama gitu ya, biasanya pelan-pelan, nggak tahu ya, naluri aja aku terus kayak, kan aku sayang nih sama dia nih sebenarnya ya. Jadi bener-bener pertanyaanku tuh murni, kenapa kamu menganut itu gitu. Nah, nanti dia jelasin, nah aku udah punya banyak counternya di situ. Karena aku ngerti juga mau mau ajaran apa, Hindu, Buddha, ya udah cukup ngerti apa yang mereka sembah, sistem teologi mereka gimana, apa yang jadi basis kepercayaan mereka tuh aku sudah tahu dan tahu cara motekinnya gitu. Jadi nggak susah sih kalau buatku. Cuman itu harus harus akrab dulu intinya. Oke, oke, masuk, masuk. Memang nggak mungkin kalau orang asing, kecuali dia udah punya stempel mungkin ya. Semua orang udah tahu kalau ketemu orang ini ngomong itu. Mungkin kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau kerjaan ya ada batasannya. Tidak Hmm, bak kalau mau mulus, kalau mau masuk. Memang memang naluri kan kayaknya nggak mungkin tiba-tiba ngomongin itu, kan agak gimana cara, iya betul. nah, itu Takut malah kabur nanti. naluriahnya gitu. Wah, ini ada pertanyaan, tapi ini sebenarnya pertanyaannya ke saya ini. Ini tadi Apa tuh? pernyataan dari saya soalnya. Tapi mungkin bisa dibantu. Saya minta bantuan. Jadi kalau niatnya pengen bikin orang kagum, ya tadi melihat melihat sosok itu kan salah satu langkah paling mulus untuk ini ya, untuk berdakwah ya. Itu gimana supaya tidak khawatir terjerumus dalam riak? Nah, ini pertanyaan dari Mas Radit. Oh, yang Dibantu ngungkit-ngungkit jawabin, masalah kagum dibantu tuh Ustadz jawabin. Adit. Iya. Tadi yang dibantu jawabin, tadi yang bilang saya tapi. Iya. Oh, Kalau aku sih nggak ada niatan buat bikin kagum ke orang lain ya. Aku, aku, aduh, ya diserang. cuman kalau kalau terus orang jadi kagum ya, ya walau alam gitu. Cuman kalau aku ya pengen jadi yang terbaik aja di apapun. Maksudnya kalau kerja ya on time. Ngomongnya jam sekian, aku akan komit sekali gitu. Akan jadi orang yang komit, jadi suami, kalau bisa suami yang terbaik, jadi ayah yang terbaik, yang support dimanapun ya. Jadi dulu waktu masih kuliah pengen jadi yang ya kuliahnya oke, tapi organisasi juga oke, ya itu ke bawah sampai sekarang. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada niatan untuk bikin kagum Allah mungkin. Os. Kan katanya ini ya, apa? Sesungguhnya Allah kagum pada orang yang tidak memiliki anak muda yang tidak memiliki sabuah itu. Apa itu sabuah? Itu kecenderungan pada hal-hal negatif lah. Nah, ya nggak apa-apa kalau itu kita bikin Allah kagum. Tapi kalau ke orang enggak lah, nggak kepikiran. Orang nggak 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 suka jadi people pleaser juga aku. Gitu. Baik, baik, Masya Allah. Masya Allah. Memang berarti harus hati-hati ya. Kalau ini jangan biar nggak kecampur berarti ya. Nggak bikin orang kagum, walaupun kagum itu nanti harusnya otomatis. Tapi jangan sampai terlalu dibuat-buat gitu ya berarti. Soalnya kalau di Quran tuh bahkan Nabi aja kagum sama sahabat. Atau di surat Al-Fat itu otomatis memang kalau
orang pakai Quran, itu nanam benihnya dididik menggunakan Quran, nanti perumpamaan kamasali goitin bukan tuh saya lupa ayatnya Mas Allah. Nah, dibuka sendiri ya. Al-Fat ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hum asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum dan seterusnya. Terus itu kan nanti ada apa ya? Itu membuat bahkan orang-orang ini tuh ngerasa ini kok bisa sampai segini ya itu karena Islam. Ya kayak orang-orang Palestina lah. Mereka tinggal ini semua yang lihat kagum. Wah, gitu. Memang itu dampak dampak yang pasti terjadi, tapi jangan sampai jadi people pressure tadi, bahaya itu ya. Bahaya. Baik, itu mungkin ada yang ingin menanyakan lagi terkait dakwah atau Kayak kayak pakar aja, Bang. Ya banyak lah di sini kayak aku tuh kagum banget sama Pak Fauzi juga nih. Wah, itu Masya Allah banyak bercermin lah dari teman-teman di sini gitu. Dari Aka, dari Radit juga. Reja juga tuh pelan-pelan juga keren dakwahnya. Sebenarnya mungkin sadar tidak sadar kita banyak berdakwah. Tinggal di ini aja, di dirapihin. Wah, ini ada dari Mas Fauzi. Jadi ternyata ada yang boleh ya, ada yang boleh. Gak apa people pleasure asal yang people-nya itu masih anak-anak. Iya benar, benar sekali, benar sekali. Itu tidak apa, tidak Hmm. apa, asal masih anak-anak. Ya, insya Allah nggak riak ya. Agak sama depan anak-anak tuh gak riak ya. Itu itu gak apa. Kalau di anak-anak gak apa kayaknya. Masih safe, harusnya masih safe. Kalau nggak masuk Hmm. ya. Benar, benar, benar. Masya Allah, itu dunianya mereka. Tadi ada, saya jadi ingat di presentasinya, tadi kan ada slide yang mengatakan kalau orang sudah kenal banget ilmunya dengan akhirat itu ngelihat ngelihat orang lain yang pada ngejar kemewahan apa tuh ngelihat Oh ya, anak-anak. Said Kutub ya. itu, itu kena sekali ya. Ya anak-anak itu ngelihat permen aja sebegitu senengnya dengan manis padahal ya kita udah tahu manis tapi nggak bakal tertarik lah. Ilmunya udah tinggi soalnya, udah gede, ilmunya udah tinggi. Itu lebih parah tapi tadi perumpamannya nggak permen nih. Perumpamannya kasar sekali. Mainan Iya. lumpur tuh. Hina sekali dunia tuh berarti. Kalau permen mending lah. Itu lumpur. Mereka seneng Hmm. enggak lah gitu. Waduh, iya iya iya. Itu karena ilmu ya. Hmm. Ya, harusnya harusnya kita bisa menahan ini. Itu ada sifat bahaya itu sih. Kayak dulu juga, Den. Waktu kita awal-awal kerja itu, awal-awal lulus kan. Kayaknya di grup TT10 tuh ngomongin gaji. Terus TT10 atau Segol. Itu tuh aku males gitu. Kayak, ya tapi ya untungnya kan sekarang kan sudah mulai dewasa kan. Teman-teman udah mulai dewasa. Udah enak lah. Tapi ya itu, kayak dulu kan masih anak-anak baru lulus kan. Harusnya ngomongnya daging. Kalau gaji kan banyak lemak ya. Iya. Waduh, mohon maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pokoknya ada masa di mana itu di grup, wah, pokoknya gaji terus nih. Agak ya makanya terus ada ini kan, ada satu lole mengaji juga. Dari gaji jadi mengaji, wes. Wow, 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 wow. Dari gaji jadi mengaji ya. Wah, boleh, boleh, boleh. Berarti udah naik levelnya. Naik level. Hmm. Teman-teman kita juga banyak naik level. Keren, keren. Ya, itu memudahkan kita jaga hati. Wah, ini boleh disampaikan Apa tuh? oh, saja ya terkait ini nggak nyambung sama materi tapi ya memang yang paling bahaya itu dengki ya itu sumber semua dosa paling pertama itu dengki. Hmm. Salah satunya kalau kita bisa lihat akhirat tuh hilang semua tuh. Agak bahaya dengki itu. Sebelum dosa bohong ada itu dosa yang pertama ada dengki dulu. Pertamanya iblis itu dari situ. Kalau udah akhirat nggak ada, hilang dengki itu pada akhirat. Baik, itu saja. Oke, sudah pas jam 9 Ah, kurang 1 menit. dan kalau tidak ada yang ingin bertanya mungkin bisa kita tutup dan biasanya kalimat penutup itu dari MC ya. Tapi sekarang Hmm. saya kembalikan saja ke narasumber. Hmm. Ya,
Waduh, oh ya, dilempar balik. Nah, gitu. oke, Aduh, baik saya kembalikan ke untuk kalimat penutupnya. Nanti saya tinggal salam saja. Ya, baik, oke. Tadi silakan. penutupnya apalah tadi udah epic tuh perkataan ulama ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau dari saya intinya ya mudah-mudahan materi ini yang lihat di sini, yang nyimak di sini, dan yang apa ya menyimak nanti di YouTube gitu kalau yang menyempatkan, mudah-mudahan jadi semangat untuk jadi memahami dulu bahwa kita tuh punya kewajiban yang namanya dakwah gitu ya, yang nggak boleh kita lupakan, walaupun memang berat, tapi kita tetap apa ya, kalau kita memang mau kemuliaan kan kita sebenarnya ngejar semua untuk ya untuk masuk surga, untuk melihat wajah Allah ya, ya salah satu dalam tanda kutip shortcutnya ya dakwah gitu. Itu sayang sekali kalau memang ada kewajiban kan, kalau Allah sudah wajibkan kan pasti baik ya buat kita, dan kalau memang kewajiban itu kita singkirkan dengan satu dua tiga alasan gitu, entah kita merasa kita belum pantas, kita merasa nggak punya ilmunya gitu dan lain-lain, sayang gitu. Padahal kita harus pahami bahwa dakwah itu nggak cuman yang ngisi gitu, nggak cuman ustadz yang ngisi. Mungkin orang yang jemput ustadz atau yang mengagendakan acaranya tuh di mata Allah tuh lebih lebih tinggi gitu nilainya begitu. Jadi jangan sampai eh, limitasi yang ada di kepala kita dari pemahaman kita tuh membuat kita jadi tidak berdakwah, dan mudah-mudahan kita jadi lebih semangat untuk berdakwah mulai dari hal-hal yang kecil aja di sekitar kita gitu. Karena kalau ada quotes dari, pernah ngobrol sama Mas Radit tapi quotesnya dari saya, intinya kita tidak tersandung gara-gara batu yang sebesar gunung, tapi kita tersandung tuh gara-gara batu sebesar kerikil. Jadi hal-hal yang kecil biasanya yang memang perlu kita perhatikan dalam, dan kaitannya dengan dakwah ya termasuk itu juga, kita mulai dari yang terdekat, dari yang terkecil di sekitar kita, dari hal-hal yang sederhana gitu. Tapi tetap kita harus improve karena belajar ilmu agama juga adalah kewajiban gitu ya, dan bermanfaat sekali buat kita. Maka ya kayak tadi, kalau kita semangat dakwah, belajarnya atau ngajinya juga harus rajin. Begitu saja, Den. Baik, Masya Allah. Tetap semangat. Bukan kerja-kerja-kerja, tapi amal-amal-amal. Dakwah, dakwah, dakwah. Hmm. Baik, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita selama berlangsungnya kajian tadi dengan baca doa kafaratul Hmm. majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika, asyhadu an Bihamdika la ilaha asyhadu an illa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Mas Mustafa. Hmm. Hmm.